Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ilham Ainur Rasid dari program studi manajemen zakat dan wakaf kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu ada asas dan tujuan hukum Islam. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yakni ada asas hukum Islam. Secara singkat, asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul untuk dapat melakukan sesuatu hal. Asas hukum Islam di sini dibagi menjadi 3, yakni ada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan juga asas kemanfaatan. Yang pertama ada asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam karena mendasari proses dan sasaran hukum Islam serta merupakan nilai paling asasi dalam ajaran hukum Islam. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku. Yang ketiga ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum untuk dapat mempertimbangkan kemanfaatannya baik bagi yang bersangkutan maupun kemasyarakatan. Selanjutnya ada penerapan asas-asas hukum Islam. Pertama ada asas dalam bidang hukum pidana. Poin A, asas legalitas. Poin B, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Dan poin C, asas praduga tidak bersalah. Yang kedua ada asas dalam bidang hukum perdata. Asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan kesukarelaan. Berikutnya ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan memastikan pertumbuhan dan keadilan. Secara spesifik, tujuan hukum Islam disebut dengan maqasid al-syariah yang merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, yang bersendirikan pada 5 hal. Yang pertama ada perlindungan agama yang mengerucutkan dalam bentuk fikih al-ibadah yang berisi aturan yang mengharuskan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban berijtihad mempertahankan agama. Yang kedua ada perlindungan jiwa yang mengerucutkan dalam bidang fikih al-jinayah yang mengharuskan manusia menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pidana. Yang ketiga ada perlindungan akal yang mengerucutkan dalam bentuk aturan yang mengharuskan manusia menghindari diri dari berbagai perbuatan yang merusak akal seperti larangan mengonsumsi barang-barang yang memabukkan atau khamr. Yang keempat, perlindungan keturunan dan kehormatan yang mengerucutkan dalam bentuk fikih munakahat dan fikih mawaris yang mengharuskan manusia menjaga keturunan dan kehormatan dalam bentuk menjalankan aturan-aturan dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Lalu yang terakhir ada perlindungan harta yang mengerucut dalam bentuk fikih al-muamalah yang mengharuskan manusia menyadari bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.